Halo guys, kami kelompok 2 akan menjelaskan bagaimana membuat untuk mengelola navigasi antar halaman terutama activity dan intent. Dan ini hasil aplikasinya. Oke, langsung saja kita membuatnya. Pertama, kita klik new project, kemudian pada template kita pilih template yang empty views activity, kemudian namanya kita ganti menjadi my notes. Untuk language-nya kita menggunakan Kotlin, dan untuk minimum SDK-nya kita pilih yang API 29 Android 10. Dan selanjutnya kita klik finish, kita langsung buka main activity-nya, sudah otomatis terisi. Di dalam kelas main activity ini kita mulai dengan mendeklarasikan beberapa properti penting. Tag hanya digunakan untuk login dan debugging. Lalu kita punya text welcome, yaitu text view yang akan menampilkan pesan jika kita tidak ada catatan yang tersedia. Kemudian ada recycler view, yaitu komponen utama yang digunakan untuk menampilkan daftar catatan. Kemudian ada notes adapter, adalah adapter khusus untuk menghubungkan data dengan tampilan recycler view. Dan notes merupakan list yang menyimpan catatan dalam bentuk pasangan judul catatan dan indeksnya. Selanjutnya pada fungsi onCreate kita memanggil setContentView airLayout.activity_main untuk menampilkan layout utama dari activity ini, yaitu activity_main.xml. Kemudian kita ambil referensi dari toolbar menggunakan VinViewById, dan kita set sebagai support action bar menggunakan set support action bar toolbar agar tampilan terlihat lebih konsisten. Setelah itu kita inisialisasi txt welcome dan recycler view dengan mengambil referensinya dari layout. Pada recycler view kita set layout manajernya menjadi linear layout manager. Kemudian kita siapkan adapter untuk recycle view-nya, yaitu notes adapter. Adapter ini menerima daftar notes dan on edit dan on delete. Pada bagian on edit ini mendefinisikan aksi yang akan terjadi ketika kita mengedit sebuah catatan. Di sini kita membuat intent baru yang mengarahkan ke second activity, lalu kita tambahkan data tambahan berupa indeks catatan yang akan diedit menggunakan put extra. Terakhir kita memanggil start activity intent untuk berpindah ke halaman edit catatan. Setelah adapter dan tampilan utama diatur, kita lanjut ke bagian navigasi bawah, yaitu bottom navigation view. Di sini kita menggunakan set one item selected listener untuk menentukan aksi apa yang terjadi ketika item di navigasi bawah diklik pada saat pengguna memilih menu nav slice _home. Kemudian ketika pengguna memilih menu nav node, kita membuat intent untuk membuka halaman second activity yang nantinya digunakan untuk menambah atau mengedit catatan. Setelah intent disiapkan, kita memanggil start activity intent untuk berpindah ke halaman berikutnya. Kemudian jika pengguna memilih menu nav Google, kita menggunakan intent dengan action view untuk membuka halaman Google di browser.
Kemudian setelah listener diatur, kita set item default yang aktif menjadi nav home agar ketika aplikasi dibuka, halaman utama langsung ditandai aktif di bawah navigasi. Kemudian kita panggil fungsi load notes untuk menampilkan daftar catatan yang tersimpan. Fungsi load notes adalah fungsi penting yang bertugas mengambil data catatan dari penyimpanan lokal menggunakan set preference. Di sini kita akses set preference-nya dengan nama my notes, lalu ambil nilai note count yang menyatakan berapa banyak catatan yang tersimpan. Setelah itu, kita bersihkan dulu list notes agar data lama tidak tertumpuk. Kemudian kita lakukan perulangan dari 0 sampai jumlah catatan. Di setiap iterasi, kita ambil judul catatan berdasarkan indeksnya, yaitu note_title_i. Jika judulnya tidak kosong atau null, maka kita tambahkan ke list notes. Setelah semua catatan dimuat, kita memanggil notes adapter .notify_dataset_change untuk memberitahu adapter bahwa telah berubah dan tampilan harus diperbarui. Fungsi onCheck resume. Fungsi ini akan dipanggil setiap kali halaman main activity muncul kembali di layar, misalnya setelah pengguna selesai menambah atau mengedit catatan. Layout ini dibuat dengan komponen utama relative layout yang berfungsi sebagai parent layout, di mana seluruh elemen di dalamnya disusun secara relatif satu sama lain agar tata letaknya fleksibel menyesuaikan ukuran layar perangkat. Pertama, terdapat komponen toolbar dengan ID toolbar yang terletak di bagian atas tampilan. Toolbar ini berfungsi sebagai bilah judul aplikasi dengan teks My Notes. Toolbar juga berperan sebagai navigasi untuk menampilkan opsi atau menu tambahan. Berikutnya, di bawah toolbar terdapat Recycle View. Dengan ID Recycle View, komponen ini berfungsi untuk menampilkan daftar catatan dalam bentuk list yang bisa di-scroll. Recycler Views disusun agar mengisi area di bawah toolbar hingga tepat di atas komponen navigasi bawah. Komponen ini juga diberi padding agar isi daftar tidak menempel ke tepi layar. Kemudian, terdapat Card View dengan ID Card Note yang digunakan sebagai wadah untuk menampilkan satu catatan secara individual. Card View ini memiliki sudut melengkung dan efek bayangan agar tampak modern. Secara default, Card View diset tidak terlihat, sehingga hanya akan muncul jika dipanggil melalui program. Di dalam card view terdapat relative layout, yaitu yang membungkus 3 elemen. Yang pertama ada text view untuk menampilkan isi catatan.
image view button edit untuk tombol edit catatan, image view button delete sebagai tombol untuk menghapus catatan. Setelah card view terdapat text view dengan ID text welcome yang berfungsi menampilkan teks sambutan atau informasi tambahan di bawah catatan. Letaknya di bawah card view dan berada di posisi tengah secara horizontal dengan ukuran teks yang cukup besar agar mudah dibaca. Terakhir, di bagian paling bawah layout terdapat komponen button navigation view dengan ID button navigation. Komponen ini digunakan sebagai menu navigasi bawah yang memuat item menu dari file button nav menu. Letaknya ditempatkan melekat pada sisi bawah layar sehingga memudahkan pengguna berpindah antar fitur utama aplikasi. Baik, untuk selanjutnya itu membuat activity baru, second activity. Kita hapus dulu ininya. Lalu kita mendeklarasikan beberapa variabel di dalam kelas second activity. Yang pertama itu ada kita edit title untuk judul. Ini pakai edit text. Lalu variabel edit note itu edit text juga, dia untuk input catatan. Dan selanjutnya itu button save itu button untuk tombol simpan, dan editing index itu untuk menyimpan indeks catatan jika sedang dalam mode edit. Dan on create ini masuk kita ke on create ini, kita untuk alur layout tambahkan catatan, kita kosongkan inputnya. Kalau edit kita keluar dari activity ini. Kemudian untuk lognya ini kita tampilkan log dan toast saat halaman ini dibuka. Dan untuk file toolbar ini kita membuat toolbar. Untuk setup toolbarnya, aktifkan tombol back agar user dapat kembali ke halaman sebelumnya. Seperti ini.
Dan selanjutnya kita inisialisasi variabel tadi, semua komponen input dan tombol save, dan kita menggunakan share preference. Kita ambil share preference untuk menyimpan data, catatan, lalu cek apakah halaman ini dibuka untuk mengedit catatan lama. Dan editing index ini kalau ada artinya user sedang mengedit catatan, maka kita tampilkan data sebelumnya ke dalam form. Ini untuk user jika sedang mengedit catatan. Dan save konten serta title-nya. Untuk btn save ini kita menyimpan ketika edit teks ini, kita klik btn save, maka input yang kita inputkan di edit itu akan tersimpan dan aktif untuk btn save-nya. Dan kalau kosong ini kita tampilkan peringatan, dan sedang edit kita cukup update data lama. Kalau catatan baru kita simpan dengan indeks baru berdasarkan jumlah catatan sebelumnya. Untuk title, note, dan terus make text ini selanjutnya, kalau catatan bertambah kita kosongkan kembali formnya, kalau tambah catatan kita kosongkan kembali formnya. Kalau edit kita langsung keluar dari halaman ini, edit not text clear ini jika keluar. Dan ini kita masuk ke atur aksi dari navigasi bawah. Kita masuk ke intent di sini. Dari sini kita akan materi kita yaitu intent. Itu yang pertama itu kita buat untuk mengarahkan ke home. Jika kita klik, itu kita perpindahannya dengan intent ini untuk memindahkan halaman ke halaman dalam seperti ini. Kalau klik home, kita akan kembali ke main activity atau halaman pertama, yaitu homepage yang sebelumnya kita buat. Dan untuk nav note ini, kalau kita klik note dan sedang tidak mengedit, kita kosongkan formnya. Ketika kita masuk ke halamannya gitu, maka kosong formnya. Lalu untuk nav Google, ketika kita klik navigasi Google, kita akan diarahkan ke browser atau Google. Dan button selected item kita tandai kalau menu note sedang aktif. Dan untuk terakhir kita ini supaya tombol backnya di toolbar bisa digunakan, pakai override find on support navigation up boolean. Ini untuk toolbarnya bisa digunakan untuk keluar dari halaman ini.
Pertama kita mulai dari activity second.xml. File ini adalah layout untuk halaman kedua, tempat pengguna bisa menulis catatan baru atau mengedit catatan yang sudah ada. Komponen pertama adalah toolbar, yang berada di paling atas. Toolbar ini kita beri ID toolbar dan digunakan untuk menampilkan judul halaman, dalam hal ini note. Setelah itu ada dua buah edit text. Yang pertama untuk edit title, yaitu input judul catatan. Kita atur margin supaya tampil rapi dan pakai hint title. Edit text yang kedua digunakan untuk isi catatan. ID-nya adalah edit note. Kita beri atribut seperti minless, minliness, gravity, dan hint untuk memastikan pengguna bisa menulis dengan nyaman. Setelah pengguna selesai mengetik, mereka bisa menekan tombol Save Notes. Terakhir, di bagian paling bawah ada bottom navigation view. Ini adalah navigasi utama aplikasi untuk berpindah antara halaman seperti View, Note, dan Google. Terakhir kita lihat bottom nav menu.xml, yaitu file yang mendefinisikan isi dari navigasi bawah aplikasi. Yang pertama, nav home untuk melihat daftar catatan atau view. Yang kedua, nav note untuk menulis catatan baru atau note. Dan yang ketiga adalah nav Google untuk membuka browser Google lewat Intent atau Google. Semua menu menggunakan icon bawaan Android dan masing-masing punya ID agar bisa dikenali di kode Java atau Kotlin kita nanti. Selanjutnya kita membuat sebuah kelas bernama
Notes Adapter yang mewarisi Recycle View Adapter. Adapter ini berfungsi sebagai jembatan antara data catatan yang kita miliki dengan tampilan daftar di layar. Notes Adapter memiliki 3 parameter utama. Yang pertama itu notes, yaitu daftar yang berisi pasangan data berupa judul, catatan, dan indeksnya. Yang kedua itu onEdit, yaitu fungsi yang akan dijalankan ketika pengguna ingin mengedit catatan. Yang ketiga onDelete, yaitu fungsi yang dijalankan ketika pengguna ingin menghapus catatan. Di dalam Notes Adapter terdapat kelas Note View Holder. Kelas ini bertugas untuk menampung dan mengatur tampilan setiap item catatan. Di dalamnya terdapat beberapa elemen, yaitu TXT Note Title untuk menampilkan judul catatan, lalu button Edit berupa tombol edit, button Delete berupa tombol hapus, dan card note yang mewakili keseluruhan tampilan kartu catatan. Pada fungsi On Creative View Holder, kita membuat tampilan kartu catatan dengan memanggil file layout item _note _card. Layout ini akan digunakan sebagai template setiap item pada daftar. Selanjutnya kita lihat item note card.xml. File ini digunakan untuk menampilkan satu catatan dalam bentuk card view, biasanya dalam daftar atau recycle view. Pertama, kita bungkus semuanya dengan card view agar tampilannya punya bayangan dan sudut melengkung. Di dalamnya, kita pakai relative layout untuk mengatur posisi elemen teks dan tombol. Text view pertama menampilkan judul catatan. Di bagian kanan atas, ada 2 tombol image view, satu untuk edit catatan, satu lagi untuk hapus. Kita gunakan icon bawaan dari Android. Dengan desain ini, setiap catatan akan tampil dengan rapi dan fungsional di dalam list. Oke, setelah semua kode selesai dan tidak ada error, dan ini hasil aplikasinya.
Goodbye.